Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, kali ini saya berkesempatan untuk menjadi satu pemantik diskusi yang diselenggarakan oleh teman-teman PMII Tegal, khususnya Rayon Tarbiyah, dalam rangka untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional yang sebetulnya diperingati kemarin tanggal 3. Namun malam ini kita ayo diskusi bareng soal bagaimana kita sebagai millennials, sebagai generasi penerus bangsa, kiranya dapat memperoleh atau melakukan satu kajian dialektika, diskusi tentang bagaimana sistem pendidikan nasional kita dan sebetulnya idealisasi yang terjadi pada dunia pendidikan kita itu bagaimana, sehingga dalam konteks penelitian yang sering kita lihat, misalnya ada sisi idealitas yang harus kita bangun, tapi juga kita kadang-kala menemukan sebuah realitas yang ada, sehingga kadang-kala antara idealitas dan realitas, antara dasan dan dasalan menciptakan satu rumusan, di mana rumusan masalah ini yang harus kita pecahkan. Nah, roadmap permasalahan dalam konteks sistem pendidikan atau pendidikan sekarang di Indonesia ini yang harus kita pecahkan bersama-sama. Dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk kemudian merefleksikan bagaimana sebetulnya sistem pendidikan dan konteks sejarah yang harus kita bangun dalam value atau nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ada dua yang menarik menurut saya yang perlu saya paparkan atau tawarkan kepada sahabat-sahabat di diskusi kali ini tentang bagaimana milenial mengetahui tentang sejarah sistemnya sekali ini. Saya mencoba untuk mencoba membongkar tentang bagaimana sebetulnya munculnya sistem pendidikan nasional, atau misalnya sejarah tentang pendidikan nasional yang memang kemudian dalam konteks historisnya itu seperti apa. Saya mencoba untuk kemudian menawarkan soal sosok yang mungkin dari kecil kita, kalau dulu saya seringkali mendengar kata-kata itu waktu zaman sekolah dasar lah. Tapi apakah kemudian kita zaman sekolah dasar itu mampu merenungkan atau merefleksikan sebetulnya sosok ini itu bagaimana, ajarannya seperti apa, atau sistem dan konsepnya seperti apa, sehingga ini menjadi satu pahlawan nasional atau sesuatu yang merupakan satu ikon, dimana kalau kita ngomong soal pendidikan maka sosok itu muncul, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Saya akan membahas tentang bagaimana beberapa filsafatnya dan tujuannya dan konsep yang terbangun dari Ki Hajar Dewantoro. Yang kedua, saya akan menawarkan sahabat-sahabat tentang bagaimana konsep sekelumit tentang konsep pendidikan yang ditawarkan oleh Hadratus Syekh Ki Haji Hasyim Asy'ari, karena ini bagian dari bagaimana kita sebagai organisasi yang kemudian afiliasinya adalah Nahdlatul Ulama, pergerakan mahasiswa Islam Indonesia, yang mungkin bagaimana founding father kita atau Murabi Rukina kita itu mampu kemudian menjadi satu pijakan analisis, pijakan motivasi, dan pijakan berpikir kita dalam konteks menjalani kehidupan. Sahabat-sahabat pergerakan mahasiswa Islam yang saya hormati, pertama barangkali kita akan mencoba merefleksikan tentang bagaimana sistem pendidikan nasional kita ini seperti apa dan evaluasinya.
Pertama barangkali tentang bagaimana konstitusi ini berbunyi soal sistem pendidikan nasional. Saya langsung kepada, walaupun ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, saya akan mencoba menyoroti tentang pasal 3-nya saja. Misalnya pasal 3 berbunyi tentang pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini sebetulnya bisa dipreteli sehatnya seperti apa menurut Sisdiknas, berakhlak mulianya seperti apa menurut Sisdiknas, yang kemudian bisa kita kategorikan sebagai akhlak mulia dalam konteks misalnya konsepnya taklim muta'alim bagaimana dan sebagainya. Ini sebetulnya bisa kita preteli, tapi lantas bahwa kita akan mengenal secara konstitusi bagaimana diskusi ini tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Evaluasi sistem pendidikan nasional. Saya mencoba melakukan satu evaluasi sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan memiliki tujuan untuk menumbuhkan sikap dan kemampuan yang diharapkan seperti etos kerja yang tinggi, disiplin, dan belajar secara terus-menerus. Oleh karena itu model evaluasi harus komprehensif, terus-menerus, dan objektif. Ini yang menjadi satu landasan bagaimana sistem pendidikan nasional dibangun secara konsisten dan evaluasinya seperti apa. Kemudian yang menjadi menarik adalah ketika kita melihat Sisdiknas, maka tadi apa yang dikatakan saya bahwa kita harus meneropong secara historis bagaimana sebetulnya Ki Hajar Dewantara berbicara soal pendidikan. Di dalam beberapa bukunya Ki Hajar Dewantara soal bagaimana seandainya saya menjadi seorang Hindia Belanda, ada beberapa kutipan yang menarik menurut saya dan saya tulis, walaupun nanti saya juga akan paparkan beberapa slide-nya di dalam grup WA kali ini. Pertama, kalau memang ada beberapa yang harus kita evaluasi, maka ada beberapa hal yang harus kita memasukkan adalah masukan. Pertama, barangkali menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yaitu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksud pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, ini menurut saya menarik untuk kemudian bahwa pendidikan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu. Maksudnya apa ya? Menuntun anak-anak, menuntun segala kekuatan kodrat. Ada beberapa yang mungkin saya pahami bahwa sebetulnya dalam peserta didik atau pendidik harus mampu menggali tentang bagaimana kodrat atau potensi. Nah, potensi dalam diri anak tersebut seperti apa. Nah, pendidikan masuk sebagai ruang penuntun untuk menjadi manusia sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tujuannya adalah keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang menarik adalah tujuan pendidik yang dibangun oleh Ki Hajar Dewantara. Pertama yaitu ada Tri Rahayu. Konsepnya Tri Rahayu. Tri Rahayu itu apa? Mohon maaf kalau ada beberapa ada beberapa orang-orang luar Jawa di dalam grup yang belum tahu, tapi ini memang konsepnya Jawa karena
Ki Hajar Dewantara menurut beberapa pakar sejarah dia lahir di beberapa besar di lingkaran keluarga keraton yang sejarahnya mungkin sampai pada turunan Sunan Kalijaga. Ini mendekati pada konteks bagaimana kita sering sosok seorang Gus Dur itu trah ke Sunan Kalijaga itu dari ayahnya, tapi kalau Ki Hajar Dewantara trah ke Sunan Kalijaganya dari ibunya, katanya begitu. Triharahayu, apa Triharahayu itu? Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu Triharahayu. Pertama, hamemayu hayuning sarira. Yang kedua, hamemayu hayuning bangsa, dan hamemayu hayuning bawana. Apa itu? Menurut Ki Hajar Dewantara, segala seorang manusia itu sudah sangat punya satu potensi. Tinggal pendidikan. Kenapa kemudian begitu? Manusia diberi akal. Bahkan lakot khalaqna fi ahsani taqwim, itu sudah jelas konsep keberadaan manusia yang diberi akal, kesempurnaan manusia luar biasa. Tapi kemudian kenapa kemudian kita perlu yang namanya pendidikan? Apa yang perlu? Kata Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa konsep Trirahayu ini hanya hamemayu. Hamemayu itu menghiasi akhlak pada diri manusia. Kalau pada diri individual manusia itu sudah individunya manusianya sudah beres semua, maka pendidikan akan memahamayu hayuning bangsa. Bangsanya akan kemudian bagus, individualnya bagus, bangsanya bagus. Maka ketika bangsanya bagus, maka hamemayu hayuning bawono. Bawono itu konsep alam sekitar. Ini yang sering saya gaungkan tentang bagaimana itu. Amen.